Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat-sobat YouTube yang dirahmati Allah. Tentunya kita semua menjalani hidup ini tidak lepas dari yang namanya dosa. Baik dosa besar atau dosa kecil, disengaja atau tidak disengaja, semua itu sudah menjadi warna kehidupan yang kita jalani. Tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa, semua pernah mengalami salah dan berdosa. Namun tentunya tingkatan dosanya yang berbeda-beda. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah para pendosa, dalam hal ini terutama dosa yang besar ya, seperti pezina, pemabuk, pejudi, dan dosa-dosa besar lainnya, apakah mereka bisa masuk surga? Jawabannya khusus untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Allah dan sudah mempunyai pondasi dasar, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tentunya bisa masuk surga. Sebesar apapun dosanya, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal mau bertobat yang sungguh-sungguh dan bisa memenuhi 5 syarat ini. Syarat yang pertama yaitu jangan punya hutang. Maksudnya jangan sampai kita mati dalam keadaan masih punya hutang. Hutang merupakan salah satu dosa yang bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke surga. Sehebat apapun ibadah seseorang, nasibnya bisa terkatung-katung di akhirat kelak, tidak bisa masuk surga apabila masih mempunyai hutang yang belum terselesaikan. Yang taat ibadah saja tidak bisa masuk surga, apalagi para pendosa. Untuk itu, supaya lancar perjalanan kita di akhirat kelak, bisa masuk surga tanpa ada hambatan, selesaikan dulu masalah hutang, bayar selagi kita masih di dunia. Apabila belum terselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat. Dan tentunya menyelesaikan masalah hutang di akhirat jauh lebih rumit dan sulit dibandingkan menyelesaikan di dunia. Nah, itu syarat yang pertama, jangan punya hutang. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua yaitu bersihkan harta kita. Jangan sampai ada harta yang kotor. Maksudnya, apabila kita punya harta, jangan sampai harta tersebut tidak halal, yang dulunya didapatkan dengan cara licik, menzolimi orang, menipu, terus mencuri atau korupsi dan lain-lain, tentunya itu akan menjadi batu sandungan di akhirat kelak, sehingga kita sulit masuk surga. Apalagi jumlah harta yang sangat banyak, semakin banyak harta kita, semakin lama hisab buat kita di akhirat kelak. Apalagi harta kita itu didapatkan dengan cara-cara yang kotor atau tidak halal. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur kita banyak harta yang didapat dari cara-cara yang tidak halal? Segera kembalikan harta tersebut kepada siapa saja yang dulu kita zolimi atau kita curi, kembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila dari hasil judi atau dagang yang licik, misalnya mengurangi timbangan, dan itu kita tidak tahu siapa saja yang kita liciki, maka harta kita itu kita serahkan ke badan sosial seperti panti jompo, panti asuhan, atau masjid dan lain-lain lah yang sifatnya sosial ya. Bukan untuk sedekah, tapi mengembalikan harta yang bukan hak milik kita. Setelah kita mengembalikan harta-harta yang kotor tersebut, selanjutnya perbanyaklah sedekah dari harta kita itu. Beberapa bagian kita sedekahkan supaya kelak di akhirat tidak terlalu berat pertanggungjawabannya. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga yaitu jangan pernah jahat atau menyakiti sesama muslim. Nah, ini yang sering terjadi di mana seseorang pernah menyakiti orang lain, baik dengan lisan atau tindakan fisik, dan itu merupakan kejahatan yang sangat berbahaya buat kita. Dan lebih bahaya lagi apabila kejahatan itu tidak terasa, dianggap tidak apa-apa,
tapi ternyata itu sudah jahat, menyakiti orang lain, dan itu tentunya akan menjadi batu sandungan di akhirat kelak. Dan bisa menyebabkan tertahannya seseorang tidak bisa masuk surga sebelum kejahatan tersebut dibalasnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kaum mukmin lolos dari neraka, mereka ditahan di atas jembatan antara surga dan neraka, lalu diberlakukan kisos atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap sesama mereka di dunia. Apabila mereka telah dibersihkan dan disucikan dari dosa-dosa, mereka diizinkan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur banyak menyakiti dan jahat sama orang lain? Segeralah selesaikan di dunia ini supaya kita mudah dan lancar masuk surga tanpa ada hambatan. Caranya, temui orang-orang yang sudah kita sakiti atau kita jahati, minta maaf supaya clear. Namun apabila orangnya tidak ada, dicari tidak ketemu, maka perbanyaklah sedekah. Diniatkan pahalanya untuk orang-orang yang pernah kita sakiti atau kita jahati. Minta tolong kepada Allah, karena Allah Maha Tahu siapa saja orang yang pernah kita sakiti atau kita jahati. Nah, selanjutnya syarat yang keempat, jangan pernah menutup pintu atau menghindar dari orang yang membutuhkan bantuan. Misalnya, ada panitia pembangunan masjid, bawa proposal, minta sumbangan, atau ada orang miskin minta bantuan, tapi kita menghindar, kita malah menutup pintu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Memang sepele, tapi bahaya buat kita di akhirat kelak. Seandainya kita tidak bisa membantu, minimal dihadapi dengan baik dan berkata minta maaf, tidak bisa membantu atau bagaimanalah dengan kata-kata yang baik. Sabda Nabi SAW, wahai manusia, barang siapa di antara kamu menangani suatu urusan, lalu ia menutup pintunya dari orang-orang Islam yang membutuhkan bantuan, maka Allah akan menghalanginya untuk masuk pintu surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, apabila kita sudah terlanjur punya kesalahan tersebut yang terjadi sejak dulu, segeralah bertobat dan perbanyaklah sedekah. Misalnya sedekah ke masjid dengan diniatkan, ya Allah, dulu saya sering menghindar dari panitia pembangunan masjid, sekarang saya bertaubat, ya Allah, saya balas dengan sedekah ini sebagai penebus kesalahan saya waktu dulu. Nah, gitu. Berbanyak sedekah, berbanyak berbuat kebaikan sebagai penebus kesalahan kita di masa yang lalu. Nah, selanjutnya syarat yang kelima, yaitu jangan memutuskan tali silaturahmi. Hal ini sudah jelas. Memutuskan tali silaturahmi berdampak buruk terhadap perjalanan kita di akhirat kelak. Hingga kita akan sulit untuk masuk surga karena Allah mencabut ampunan untuk kita yang banyak dosa ini, dosa zina, dosa judi, dosa mabuk khamr, dan lain-lain. Tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah apabila kita memutuskan tali silaturahmi dengan sesama muslim. Hal ini tertuang dalam hadis Nabi SAW, dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis, lalu diberikan ampunan pada hari itu semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, kecuali dua orang yang tidak bertegur sapa. Dikatakan kepada malaikat, tariklah ampunan dari kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, bagaimana bagi kita yang sudah terlanjur berseteru dengan sesama muslim dan itu sudah berlangsung lama? Ya, segera jalin lagi persaudaraan itu. Silaturahmi tidak apa-apa, datang saja berkunjung, silaturahmi, bawa makanan atau apa saja, oleh-oleh, sebagai tanda kita merekatkan persaudaraan yang selama ini sudah rusak. Nah, sobat-sobat YouTube yang dirahmati Allah, itulah 5 syarat bagi para pendosa yang ingin masuk surga dengan mudah, yaitu yang pertama, jangan punya hutang yang belum dibayar. Yang kedua, bersihkan harta kita, jangan sampai ada harta yang kotor atau tidak halal. Yang ketiga, jangan pernah jahat atau menyakiti sesama muslim.
Yang keempat, jangan pernah menutup pintu atau menghindar dari orang yang membutuhkan bantuan. Yang kelima, jangan memutuskan tali silaturahmi. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.